Salawat beserta salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang saya hormati, pada pertemuan kali ini yang mungkin yang terakhir ini bab rohan. Saya loncat-loncat saja. Bab rohan ini bab gadai. Gada ini saya ambil karena ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan. Tapi rasanya sulit. Faslun fi ahkamir rahmi wa hulatan as-subut wa sar'an da'lu ainin maliyatin wasiqatin bidainin yastaufa minha inda ta'adzuril wafa. Nginrangkan rohen akad gadai. Gadai ini menurut bahasa subut menetapkan sesuatu. Tapi menurut syara adalah ja'lu ainin maliyah wasiqatin bidainin yastaufa minha inda ta'adzuril wafa. Menurut syara menjadikan sesuatu yang berupa harta untuk kepercayaan. Bidainin yastaufa minha inda ta'adzuril wafa, dijadikan karena dia hutang, andaikan tidak mampu untuk bayar, baru yang digadai tadi itu bisa dijual untuk menyelesaikan hutang itu. Itu yang dikatakan rahmi, dikatakan gadai. Wala yasihur rahmu illa bi ijabin wa qabulin. Ini jelas rohan itu gadai itu tidak sah kecuali dengan ijab qabul. Jelas ada ijab qabul. Bahkan sebelumnya itu pasti disurvei terlebih dahulu begini begitu untuk kehati-hatian. Wa syurita kullun minar rahin wal murtahin ayyakuna mutlaqat tasarruf. Syaratnya orang yang menggadai dan yang menerima gadai itu harus orangnya itu mutlaq tasarruf, orang Islam, balik, akil. Tidak masuk kalau orang gila, orang gendeng, orang yang belum balik, tidak masuk. Wa dzakara al-musannifu dhabitul marhun dhabitul marhuni fi qawlihi wa kullu ma jazabahu jazarahu fi duyun idza istaqarra tubuhan fi dhimma. Yang boleh digadaikan itu adalah sesuatu yang mana sesuatu itu boleh dijual. Yang barang boleh dijual maka boleh digadaikan. Dan tujuannya digadai tadi itu, andaikan orang yang pinjam uang tidak bisa menyelesaikan, maka si barang itu kalau sudah jatuh tempo boleh kalau bahasa di sini dilelang, kira-kira kayak itu. Fala yasihur rahmu 'alaiha ka'inin musubin wa musta'aratin wa nahwihima min al-a'yanil madmumah. Tidak sah harta dapat wasam, atau harta dapat pinjaman, atau harta dapat curian, atau harta yang dapat sewaan, itu tidak sah untuk digadai. Walirahin arruju' fihi ma lam yakbithu al-murtahin fa in qabidul ain al-marhuna mimma yasihu ibadahu lazim ar-rahmu wa mtana ala rahin arruju' fihi. Akad gadai atau orang yang menggadaikan itu boleh membatalkan selama tidak menerima kepada barang itu, tidak menerima ke uang atau tidak menerima barangnya itu belum diserahkan, itu sah. Ya ini kalau sekarang sebelum penandatanganan boleh membatalkan, kira-kira ya. Sebelum penandatanganan. Wala yatmanuhul murtahin illa bita'adda. Orang yang nerima barang itu, kalau titipan itu tidak wajib mengganti kalau terjadi kerusakan kecuali dengan kelalaian.
Namun orang yang nerima gadai itu tidak boleh ngambil manfaat. Yang boleh ngambil manfaat adalah orang yang menggadai itu. Cuman orang yang menggadai itu tidak boleh menjual, tidak boleh menyewakan, tidak boleh menggadai, tidak boleh mewakafkan, tidak boleh menjual. Jadi umpama kita punya mobil digadaikan, tapi kalau sekarang digadaikan suratnya, aman kalau suratnya. Cuman permasalahannya itu uangnya, itu beda. Uangnya aslinya gadai itu umpama 1 juta, ya baliknya 1 juta, itu aslinya, asli hukum kayak itu. Tapi ini nggak akan terjadi. Kemudian yang menggadai itu barang itu masih kepemilikan dia, cuma tidak tam, tidak sempurna. Artinya dia itu boleh ngambil manfaat dari barang itu, boleh ngambil manfaat dari barang itu, cuman tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, juga tidak boleh dihibahkan. Sama dengan kita pinjam ke bank, jaminan kita itu ya tertera di situ, itu sama. Cuman yang tidak samanya itu uangnya yang nggak sama, itu yang nggak sama. Terus wa idza qabidal murtahin ba'dal haq lam yahrud syai'un min ar-rahmi hatta yaqdi jami'ah. Kalau diserahkan cuma separuh, artinya itu sudah jatuh tempo, menyerahkan cuma separuh, maka itu masih belum selesai, tanggungan itu belum selesai, artinya harus diserahkan semua. Itu gadai. Kemudian caranya bagaimana? Ini kan kadang sering terjadi, kita nyewakan gadai mobil. Gadai mobil kalau ke orang umum, ini bukan suratnya yang digadai. Kalau ke orang umum adalah kendaraannya. Dan kendaraan itu kalau digadaikan, itu hukumnya tidak boleh orang yang terima gadai ngambil manfaat dari situ. Kalau mau ngambil manfaat, jatuhnya itu nanti akad sewa. Kalau akad sewa beda, duit yang sudah disetorkan tidak balik, namanya nyewa. Itu hukum yang benar. Kemudian yang gadai itu, uang yang digadai itu kembalinya sudah jatuh tempo, itu ya segitu. Itu asli hukumnya. Cuman ini tidak akan terjadi. Caranya bagaimana? Itu nanti namanya itu mutabarrik. Ada cara dihelah namanya itu. Jadi caranya bagaimana? Ini biasanya akadnya sekarang. Barang ini kan bukan serah terima. Serah terimanya itu nanti. Al-hukmu fi sodril abdi. Hukum ini di dalam pertamanya akad itu. Jadi yang ketentuan hukum yang berlaku itu pas di akad. Jadi caranya ini, tapi ini sulit. Sebelum terjadi teken kontrak kira-kira kayak itu sudah ada perjanjian. Ini saya pinjam ke ini jaminannya ini. Tapi nanti saya maksud sekian, itu bisik-bisik sebelum terjadinya akad. Setelah diakad, jangan ada pembicaraan apapun di akad itu. Tapi ini tidak mungkin ini. Malah di akad itulah yang dijelaskan sebelum penandatanganan ini. Tapi mestinya itu kalau orang yang ngerti, jadi sebelum penandatanganan itu sudah dijelaskan. Pas nanda tangan ya udah nggak usah dijelaskan lagi. Nggak usah dijelaskan, tanda tangan aja. Ini dihelah. Selebihnya itu, selebihnya ini dikatakan mutabarrik. Mutabarrik ini memberi dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan kebaikan, dengan kebaikan. Tidak ada kaitannya dengan itu. Artinya apa mutabarri itu? Andaikan tidak ngasih lebih, itu tidak ada tuntutan hukum. Tapi ini sulit terjadi kayak ini. Ini hukum yang benar gitu. Kadang-kadang kita kan
ya mengharap bunganya itulah kira-kira kayak itu. Enggak mungkin orang itu ngasih pinjaman kalau tidak ada bunga tadi, tidak ada lebih-lebih dari itu. Tapi caranya untuk menghindari agar tidak menjadi riba, karena kullu qardin jarnaqan, kata Rasul, kullu qardin jarnaqan fahuwa riba. Semua hutang piutang yang bertambah, jarnaqan yang ada manfaat, maksudnya itu bertambah, maka itu jatuhnya riba. Wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah membolehkan jual beli tapi mengharamkan riba. Kemudian ini ada cerita, kemarin saya ketemu sama kawan, kebetulan kawan itu sama-sama di Kiblatain. Dia mantan pegawai bank, enggak usah disebut banknya, mantan pegawai bank. Dia dapat promosi jabatan, akan menjadi kepala cabang di salah satu bank di Bengkulu ini. Kemudian ada training atau apa gitu selama di Jakarta 1 minggu. Ada kepala bank di Jakarta itu termasuk atasannya meninggal. Jadi cuma sekedar cerita tapi bisa diambil hikmah daripada itu. Itu ceritanya kawan tuh sebelum pandemi. Kemudian si kawan itu menghadiri atasannya yang meninggal dan ngikut ngantar sampai ke pemakaman. Di pemakaman ini pertama sudah dipesan di sini, ini digali ini sulit, pas tukang galinya itu sulit dapat ini, ketemu sama mungkin batu atau apa, jadi pindah ke pemakaman lain. Pindah ke pemakaman lain, di tempat itulah lubang lain, maksudnya itu ke lubang lain. Juga sulit juga, 2 kali sulit. Kemudian ada lubang ini ada orang sudah pesan, tapi sudah sampai sore belum ada tembusan. Ini lubang ini belum ada tembusan, ini jadi apa tidak? Kira-kira kayak itu. Akhirnya udahlah di situ aja dengan membayar ganti, dikubur di situ. Setelah selesai kubur, mayat yang satunya itu datang. Subhanallah. Mayat yang satunya yang sudah besar itu datang. Akhirnya terpaksa itu harus digali, harus dipindah. Setelah digali, pas mau dipindah, ini baru selesai, belum ditinggal, digali itu, ya Allah ya Rahman, pas mau diangkat itu hangus, ya Allah, jasadnya ini hangus, yang kain kafan tajana putih itu hitam, padahal katanya itu orangnya sangat soleh, berdoa terus, selalu nyantuni anak yatim. Akhirnya apa yang terjadi kawan itu? Dari Jakarta dia itu untuk naik jabatan, training atau apa untuk naik jabatan, katanya pulang ke sini langsung buat surat mengundurkan diri. Allah ya. Dan banyak kawan-kawannya pas kejadian itu banyak yang mengundurkan diri. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat. Itu kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallah akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Allah melaknat juga bukan yang makan saja, yang makan, yang menyaksikan, wa syahidahu wa katibahu, yang
nulis di situ dilaknat semua. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu. Toh umpama kita terpaksa itu dihelak sebagaimana kita itu bisa tidak kena hukum ribanya. Bagaimana caranya? Seperti tadi. Caranya itu sebelum akad, sebelum ijab kabul itu ada bisik-bisik dulu, kira-kira kayak itu. Setelah diakad jangan ada pembicaraan apapun. Saya kadang juga kawan-kawan juga kayak itu. Saya juga punya pinjaman juga kayak itu, tapi saya pesan. Karena orangnya itu ngerti, saya itu mungkin karena dipanggil Pak Ustadz juga orang itu tahu. Tapi nanti pas tanda tangan jangan ada pembicaraan apa-apa. Alhamdulillah orang ini nerima. Tapi sebelumnya sudah dikasih tahu angsurnya sekian. Apa tanda tangan kan ijabnya. Jadi diijab itu ya sudah kayak itu, cuman diijab saja. Jadi itu dihelak, kita ngelak agar terhindar dari hukum yang sangat berat kira-kira kayak itu. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan seperti itu. Tapi kalau kita itu ya tidak menghelak kira-kira kayak itu, sudah tahu seperti itu, maka khawatir itu masuk terjerumus ke yang namanya riba. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu, dan kalau memang terjadi di situ, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang boleh melakukan akad rohon atau jual beli itu yang tadi yang sudah disebutkan ada 6 yang tidak boleh. Itu ada 6 yang tidak boleh itu, termasuk yang tidak boleh menjalankan hartanya ala sitatin asobiyu wal majnunu wasafihu, orang anak kecil sobi ini yang belum tamyiz. Kalau yang sudah tamyiz itu sudah sah, walaupun belum balik, walaupun tidak balik. Tamyiz itu sudah cerdas, sudah pintar, umur 6 tahun, 7 tahun, tapi sudah pintar. Tapi kalau sobi, anak kecil, akadnya itu belum sah. Terus orang gila, wasafi orang gendeng, wal mubadzir limalihi, orang yang terlalu boros ke harta, itu tidak bisa menggunakan hartanya. Tapi yang mubadzir limalihi ini termasuk ya relatif bagaimana kita menilainya kayak itu kan. Orang yang punya duit udah dihabis-habiskan, kira-kira kayak itu, yang tidak tidak bisa bertanggung jawab. Wal muflis alladzi takabat kul duyunu, orang yang banyak hutang, yang hutangnya itu sampai dia tidak sanggup untuk bayar dan dipusingkan dengan itu. Wala baqiya malu bidini au dunia au diwani, sampai barang-barangnya saking punya hutang itu hartanya dihabiskan semua. Nah ini juga tidak bisa akad dengan orang yang tadi itu, tidak bisa untuk menjadi wakil, untuk menjadi ini tidak bisa. Khawatir ini hukum menjaga kita, khawatir malah diambil kesempatan sama orang yang muflis tadi. Wal marid, orang sakit, yang orang sakit itu fi ma zada ala sudut, hartanya tidak bisa digunakan kecuali cuma 3/4. Jadi umpama orang tua kita lah sakit, lalu orang tua ini ini harta ini kasihkan ke si A semua, itu keadaan sakit, itu tidak sah. Kesemuanya tidak bisa. Itu hanya berlaku cuma 2/3-nya. 2/3-nya itu yang berlaku. Sulusan tirkati. Karena sebagian li'ajli hakil warasati, karena itu sebagian kepemilikan ahli waris, jadi tidak sah keseluruhan. Kadang-kadang orang tua jengkel ke anak umpama, tapi keadaan sakit loh. Keadaan sakit. Kalau tidak sakit itu nanti jatuhnya hibah kayak itu. Wasiatnya tidak bisa digunakan wasiat itu kecuali 1/3 dari hartanya itu.
wal abdu alladzi lam yudzan lahu fit tijarah, hamba saya yang hamba saya tadi itu, hamba saya ya ini kalau sini tidak ada, hamba saya tidak bisa disuruh dagang, suruh begini, itu tidak bisa, walaupun alladzi lam yudzan lahu fit tijarah, yang tidak ada izin dari sayyidnya untuk berdagang. Wa tasarrufu sabi wal majrun wasafi wal sahih, yang tadi ini menjalankan harta orang yang sobi, anak kecil, atau orang gila, atau orang gendeng itu tidak sah, wa sohihin tidak sah. Wa tasarruful muflis yasih fi dhimmatih, tapi orang yang muflis, orang yang banyak utang itu masih sah, cuman fi dhimmah, masih dalam tanggungan. Terus wa tasarruful marid fi ma zada ala thuluth, cuman sepertiga yang bisa. Harta itu kalau orang sakit, wa tasarruful marid fi ma zada ala thuluth maupun ala ijazatil warasati, sepertiganya fi ma zada ala thuluth. Jadi hartanya kalau orang sakit itu, orang tua kita umpama itu hartanya dibagi tiga, sepertiganya itu yang boleh digunakan, 2/3 itu nanti itu wa sulusatir ahli hakil waris, 2/3 itu milik ahli waris. Kadang-kadang kan orang tua jengkel, serahkan semua kan, itu tidak boleh itu digunakan semuanya, itu hanya bisa digunakan sepertiganya. 2/3 itu kepunyaan ahli waris. Mungkin ini saja dulu, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Berkaitan dengan gadai-gadai, ini kadang-kadang kalau digusur, kalau daerah saya itu terjadi di sawah katanya. Duitnya memang tidak bertambah. Duit itu umpama 10 juta digadai, 10 juta digadai, ya duit itu nanti akan kembali 10 juta. Cuman orang itu sudah ngambil manfaat dari sawah, gitu kan. Nah itu tidak boleh itu. Ada dihelang, dihelangnya juga tidak sah kalau secara hukum. Bagaimana? Setelah akan selesai nanti itu ada pembicaraan lagi, nggak apa-apa. Itu sawah saya itu dikerjakan, itu nanya dihelang. Tapi di dalam akad itu jangan sampai disebutkan seperti itu. Jadi di luar akad nanti bisik-bisiknya gitu. Seperti ini umpama, ini sawah saya gadaikan ke sampean 10 juta, sudah terima, sawah sudah terima, ini terima. Nanti sawah ini kembalikan lagi, kembalikan ke yang pemiliknya. Ini udah saya serahkan lagi aja, udah anggap itu pinjam. Duit yang 10 juta anggap itu pinjam. Kemudian tapi ini di luar akad, ini dihelang. Kemudian sawahnya orang itu, nih sawah ini saya serahkan ke kamu. Kira-kira apa itu? Saya serahkan, terserah kamu ambil manfaat dia. Itu di luar akad tadi. Kalau pas di akad itu nanti batal. Itu kebanyakan orang kan, ya tidak ada cerita helah-helah kayak ini. Kita agar terhindar dan namanya riba tadi. Karena yang disewakan tadi itu kepemilikan, terus kepemilikan, kemanfaatan itu masih dimiliki orang yang punya sawah itu aslinya. Maka lebih baik itu kan surat gitu. Lebih baik surat, tapi kalau surat itu duitnya mesti bertambah. Kayak itu. Jadi caranya bagaimana? Di luar akad cara seperti tadi itu. Seperti tadi serahkan dulu, setelah serahkan nih saya kasih ke kamu nih. Udah kelola, terserah kamu. Nak ditanami sawit, nak ditanami apa dalam jangka 5 tahun umpama gitu. Terserah, itu berarti ngasih dalam jangka 5 tahun. Tapi ini sudah di luar akad, jangan sampai terjadi di akad. Kalau terjadi di akad maka hukumnya itu tidak sah. Kalau di luar akad transaksinya itu boleh. Tapi tadi itu serahkan dulu kayak itu. Ini saya kembalikan, gak usah. Uang itu kamu pinjam berarti. Kayak itu, bukan gadai. Nah, itu.
Dan mudah-mudahan tidak terjadi. Ini karena terjadi di daerah saya terjadi itu. Kadang bertahun-tahun, tapi kalau sekarang ini sudah umum, bukan ke uang, malah diangkat ke emas. Terima duit tapi diangkat ke emas, tambah rusak lagi. Diangkat ke emas. Kenapa diangkat ke emas? Karena emas ini per tahun itu kan naik. Jadi akan ke emas, tapi rusaknya itu kadang uang. Ini harga emas berapa sekarang? Umpama 1 juta, duit 10 juta, cuma 10 gram. Nah, kira-kira kayak itu. Jadi ini yang diterima uang tapi akarnya emas, itu salah. Jadi bagaimana? Ya paling tidak pakai emas. Pakai emasnya sendiri nggak apa-apa, nanti jual lagi ke dia. Kira-kira kayak itu. Bagaimana caranya kayak itu? Caranya umpama dia punya emas. Dia punya emas yang mau digadaikan tadi sawah, kira-kira kayak itu kan. Tapi dia pakai emas, gadai pakai emas. Emasnya, nah ini nggak apa-apa. Umpama emas ini di pasaran harganya 1 juta, dia anggap 500 nggak apa-apa. Berarti dia akan beli sekarang itu akan beli emas. Ini emas 10 gram dibeli dengan harga 5 juta. Sudah terima. Setelah terima baru ini duitnya. Kan sudah terima duit, sekarang emasnya ini saya gadai sawah ini dengan emas 10 gram. Dengan emas 10 gram. Bisa niru kayak itu juga. Apakah sulit ini ya? Jadi emasnya yang milik uang, yang pemilik uang, yang punya emas pertama pemilik uang. Ini emas saya jual ke kamu, kira-kira kayak itu kan. Nah, setelah dijual, transaksi jual kan dari tadi 10 juta bisa jadi dari 10 gram bisa jadi 5 juta. Umpama 10 juta dia 20 gram, kira-kira kayak itu. Kadang-kadang yang rusak terima uang tapi diangkat ke emas dengan gadai sawah pula itu. Jadi tambah jadi enggak karuan akarnya. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Hanya mungkin ya segelintir mungkin yang pernah saya dengar seperti itu. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Saya pernah ngurusin orang katanya. Hukum nanti gimana ya? Gimana? Saya pernah ngurusin orang itu memberikan duit ya, urusan belum selesai, orang menyerahkan duitnya meninggal. Nah, nanti saya mau bayar, keluar saya nggak terima, dengan siapa saya bayar tersebut? Apa melalui zakat, apa gimana? Karena saya keluarga itu meninggal lagi duitnya saya. Urusannya itu urusan gimana? Nggak Urusan gitu. Oh berarti bapak itu istilahnya upah gitu, ujroh dari yang itu. Ya urusan itu kan. Iya. Nah, ngurusin keluarga kan. Iya. Nah, urusan itu menurut saya. Nah, sementara yang menyerahkan duit itu saya sudah meninggal. Nah, begitu tinggal, saya tentu menghadapi keluarganya kan. Iya. Nah, keluarga nggak tahu ya kemana saya tuh membalas satu ini. Terus ke ahli waris itu mestinya ke ahli waris. Tapi kalau ahli waris mengikhlaskan berarti hak bapak. Jadi nggak tahu masalah urusan ini. Tidak apa-apa, ada itu kan. Jadi kemana saya pemayarnya Pak melalui apa? Ke keluarganya. Karena udah dihubungi, keluarga udah saya hubungi. Keluarga anak, suami pada hubungi, bapak kakak dan adik hubungi. Oh, kami nggak tahu pin masalah itu. Nah, kemana saya ngadu kira-kira? Kalau saya malas bayar itu kemana? Jadi bang itu bubar kalau tadi itu. Lah itu ia harus dikembalikan ke ahli, dikembalikan ke ahli waris. Kecuali umpama ia ikhlaskan saja, ikhlas, tidak apa gitu, hak bapak itu berarti. Karena itu belum selesai. Tidak apa itu kan, makanya itu bapak itu kan kewajiban harus mengembalikan ke ahli waris. Tapi ahli waris itu karena tidak tahu menahu istilahnya itu kan tidak mau menerima kira-kira kayak itu, berarti dia minta ikhlasnya saja, ikhlaskan saja kira-kira kayak itu. Ya saya tangkap bukan itu. Tangkap dari tukang itu. Dia disuruh orang untuk menyelesaikan sesuatu kepada orang lain. Kan gitu. Intinya itu Pak Didin. Nah tapi Pak Didin belum selesai urusan yang menitipkan uang, yang menitipkan atau meminta tolong ke Pak Didin menyelesaikan itu meninggal.
sementara kan yang meninggal ini kan punya urusan dengan orang lain ini. Diminta kepada Pak Arifin untuk menyelesaikan. Bukan Pak Arifin diberi ke uang itu, bukan itu, tapi Pak Arifin diberikan uang adalah untuk menyelesaikan persoalan orang ini kepada orang lain. Itu yang saya tangkap. Jadi bukan itu, bukan orang diikhlaskan itu enggak. Diikhlaskan dari ahli waris ke Pak Arifin. Iya. Tapi yang meninggalkan punya utang dengan orang lain, punya urusan dengan orang lain, itu masalahnya. Makanya dia kemana gitu. Itu masalah kalau hutang piutang kayak itu kan, ini tolong selesaikan yang hutang piutang sama yang bersangkutan dulu, kira-kira gitu. Nah yang bersangkutan itu sudah kelar atau belum, kira-kira gitu. Walaupun orangnya sudah meninggal, bisa diselesaikan atau enggak? Kalau bisa diselesaikan berarti itu sudah hak bapak, kira-kira gitu. Upah kira-kira kayak gitu. Ya umpama juga tidak selesai, tapi itu kan upah bapak untuk ngurusin itu kan, bukan untuk menyelesaikan, kira-kira ngurusin. Berarti upahnya kira-kira gitu. Tidak ada kaitannya dengan hak waris. Bisa dipahami itu. Ya umpama bapak, wah ini saya merasa beban ini, dah bapak disumbangkan ke masjid atas nama si siapa itu yang menugaskan, kira-kira itu, agar masalahnya dia tidak selesai di dunia. Siapa tahu dengan amal jariahnya bisa terselesaikan, kira-kira kayak gitu. Disumbangkan saja kayak itu. Mudah-mudahan dengan itu, tapi diniatkan langsung untuk si mayat tadi gitu. Bisa diambil. Ya, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak ada masalah sedikit. Dulu ada orang pangkal kontrak di KKN. Itu saya itu menitipkan juga untuk rental ketika itu, yaitu buka kopi. Jadi saya itu minjem duit kurang lebih 500.000 rupiah. Setelah saya pakai itu, dan dia merusak perusakan. Pada saat pakai itu rusak. Kurang lebih kerusakan itu sekitar sama bukan dari ribuan juga berarti. Ya, angka saya tadi ya. Nah, belum saya bayar dan belum ada juga penggantian alat yang rusak tadi, dia sudah pindah. Saya cari, tidak ketemu. Saya cari dengan temannya, atau nanya dengan tempat dia ngontrak itu enggak ketemu. Nah itu gimana? Apa impas? Apa memang saya itu tetap ada utang dengan dia? Atau gimana? Ya, terima kasih. Kalau model seperti itu, andaikan itu pinjam tadi duitnya belum diserahkan, sewa. Belum saya belikan. Iya, sewa, akad sewa berarti itu. Enggak juga. Enggak, pinjam saya benar pinjam. Pinjam duit. Terus komputernya tadi pinjam. Enggak, saya titipkan ke dia. Ini kerjasama. Jadi saya titipkan komputer saya ke dia untuk data komputer. Gitu. Tapi dia pakai, maksudnya dia pakai kadang-kadang pakai rusak. Dan kerusakan itu kurang lebih 500 juta. Bagaimana? Mestinya kan kayak itu. Kalau syirkah itu kita itu punya modal itu, jadi joinan kerja gitu kan, joinan barang atau joinan kerja. Jadi joinan barang itu sudah dari awal itu sudah ada transaksinya, itu mestinya. Jadi kalau seperti model kayak Mas tadi itu modelnya itu masih terhutang gitu kan. Itu kan sudah diibaratkan sudah tekan kontrak kayak itu kan, tapi belum dibayar. Berarti masih punya hutang kira-kira. Kemudian yang komputer yang rusak itu kan sudah resiko daripada pekerjaan tadi kayak itu kan, bukan untuk membantu bukan untuk meringankan kira-kira kayak itu. Memang resiko. Kalau memang seperti tadi itu dia lalai dengan sendirinya lalai atau tidak semestinya, maka dia mengganti. Tapi kalau memang sudah semestinya komputernya harus dioperasikan seperti itu, tiba-tiba rusak, dia tidak wajib mengganti.
Maka yang model seperti emas itu, yang emas itu harus masih itu mempunyai tanggungan hutang sama dia. Tapi kan sekarang dapat komputer, emasnya itu dapat komputer kayak itu kan. Komputernya ini tidak dibawa sama orangnya. Yang rusak itu dibawa. Yang rusak aja kayak itu. Ya, yang bagian rusak itu dibawa. Yang bagian rusak dibawa. Ya. Monitornya Monitor, oh barangnya. dibawa aja. Ya bagian monitornya aja. Ya andaikan Mas tadi itu memperbaiki yang 500 tadi itu dapat komputer satu itulah kira-kira kayak itu. Dapat barang itulah. Ya dapat barang itu. Lah itu maka itu emas itu masih mempunyai hutang sama orang itu. Kira-kira kayak itu. Kalau orangnya sudah dicari tidak ketemu, ya udah kita ketemu jalan terbaik tadi itu serahkan aja ke masjid kira-kira kayak gitu. Jalan terbaik kayak itu kan. Tapi itu kalau ada orangnya nanti datang, wajib juga mengganti. Wajib mengganti agar terlepas ini hutang saya titipkan ke masjid dan hadiahnya, pahalanya saya serahkan ke orang itu. Jadi masih tidak dapat apa-apa. Kira-kira kayak itu. Tapi toh nanti dia datang menuntut dengan 500 tadi, ya harus membalikan, wajib membalikan. Oh saya sudah ke masjid itu tidak sah, tidak bisa. Bisa kayak gitu. Jadi kalau saya niatkan untuk ke masjid, Iya ke masjid itu untuk pahalanya untuk si dia, si kawannya tadi, kira-kira kayak gitu. Duit. Betul yang punya duit tadi. Yang punya duit tadi kayak itu kan. jadi kalau saya nggak ketemu sampai nanti nggak ketemu juga, Ya sudah lepas, kira-kira kayak itu kan. Nah ini kan pahalanya sudah jalan di situ. Itu kan sudah tidak ada, kecuali ada kan ahli waris ada, bisa ke ahli waris. Kalau ahli waris juga tidak ada, orangnya tidak ada. Ya udah kirim hadiah dengan pahala tadi yang diserahkan ke masjid, kira-kira gitu. Mudah-mudahan manfaat. Gitu. Ya ada lagi. Kalau ini Ustaz, kalau misalnya orang itu utang ke kita, sudah kita tagih, belum bayar, nggak alasan, akhirnya kan katanya kita sebagai yang punya uang, Iya, wajib menagih. menagih, Wajib menagih. mau meninya ya, Mengingatkan ya. tapi dia nggak mau. Akhirnya kita begini, daripada tagih-tagih ini kita ikhlaskan. Ya bagus kalau diikhlaskan. Nah, maksud saya itu apakah dia yang punya, dia kan tidak tahu kita ikhlaskan. Iya. Kita tidak tagih-tagih lagi, kita ikhlaskan. Nah, apakah yang si punya hutangnya masih yang kewajiban? Gitu. Kalau secara hukum sudah lepas kewajiban karena sudah Bapak ibrokkan, bebaskan. Artinya nanti itu sudah tidak ada tuntutan, kira-kira gitu. Tapi kalau Bapak itu tidak mengikhlaskan, itu sampai di akhirat nanti amal baik dia itu nanti ditutupkan ke Bapak. Kalau enggak dosa Bapak itu nanti dipikulkan ke dia, kayak itu. Tapi kita alangkah baiknya itu diikhlaskan karena orang yang mempermudah ke orang, meringankan kepada orang, Allah akan balas yang lebih bagus. Kira-kira begitu. Tapi kadang-kadang sulit, Pak. Saya juga pernah 45 juta itu sampai subhanallah yang sering gitu. Sampai mungkin titik terendah saya itu, Pak, kemarin. Saya pindah dari penurunan, enggak usah